Udah ngapain ya? Banget ini. Ini kira-kira manajemen keuangan kuliahnya kapan lagi sih? Hari apa lagi sih? Minggu depan ya? Oh iya, ngomong-ngomong soal manajemen keuangan ini sih mana ya? Loh, lagi diomongin sih datang teman-teman. Dari mana kamu? Oh dari luar. Gimana? Enak. Oh ya, ngomong-ngomong ini kan barusan lagi bahas soal manajemen ya. Gimana nih kuliah manajemenmu hari ini? Hari ini sih baik-baik aja sih. Cuma yang nyangka tapi cuma sedikit. Kalau boleh tahu tadi materinya apa kelasnya? Kalau yang tadi ACC. ACC. Punya kita udah belum sih? Udah sih. Oh iya, bukannya itu materi presentasiku ya? Lupa. Pasti. Iya, gimana? Paham nggak tadi BACC-nya? Aku kayak masuk keringat langsung buat keringat kiri gitu. Gitu. Iya. Parah sih. Parah ya? Entah ini biar agak ini lagi akunya gimana kalau kita main game. Oh, ceritanya kamu pengen review materi tapi pakai game. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Ayo. Gimana tipsnya tuh nanti aku ngasih kalian kertas. Kalian tuh tulis pertanyaannya tuh ada pengertian dari BACC, manfaat BACC sama faktor BACC. Yang terakhir tuh ada studi kasus mungkin tentang BACC. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ini kemarin banget presentasi kayaknya masih segan sih materinya nih. Harusnya sih. Harusnya ya, harusnya gitu ya. Oke, ini. Oke, apa B1? Ya kali dua. Bisa. Ini udah boleh dibuka belum ini? Boleh. Oke, ayo guys kita buka guys. Wih, aku dapat. Kamu dapat apa ini? Kamu? Aku dapat ini. Definisi dari BACC. Definisi BACC. Aku dapat apa ini? Faktor yang memenuhi BACC. Kamu apa? Aku dapat studi kasus. Oh, langsung studi kasus. Oke, mungkin siapa dulu dari kalian yang mau jelasin soal BACC ini? Oke, dari definisi. Boleh deh. Jadi itu ingatku tuh ya BACC atau wage average capital of cost. Iya, itu apa? Nggak apa-apa itu. Jadi BACC atau wage average cost of capital itu atau dalam bahasa Indonesia-nya itu biaya tangkapan ilmuwan itu merupakan biaya yang diperhitungkan oleh perusahaan untuk mengetahui biaya yang akan dibayarkan kepada perusahaan dan pemberi pinjaman. Jadi biaya modal ini tuh terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu dari utang dan dari ekuitas kan. Utang itu utang apa aja ya? Kalau utang itu dari pinjaman perusahaan dan dari bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Pinjaman sama bunga ya? Iya. Oke. Kan tadi soal utang ya, aku juga masih penasaran nih. Kalau yang ekuitas itu mencakup apa aja ya? Ekuitas ini tuh mencakup investasi dari perusahaan dan juga keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan tadi. Investasi Dan keuntungan. Oh iya. Mungkin dalam hal dividen dan lain sebagainya gitu mungkin ya. Boleh deh, udah jelas sih soal definisi. Terus ada lagi nggak? Terus ada lagi nggak? Jadi kan kalau ini perusahaan kan dalam pokoknya biaya modal itu nggak cuma dari satu sumber aja kan? Kan dari beberapa sumber kayak dari utang, saham biasa dan saham preferensinya. Jadi untuk menetapkan biaya itu perlu dihitung dari rata-rata pertimbangnya. Oh, dari rata-rata pertimbangan. Iya. Nah, menghitungnya itu berdasarkan porsi modal itu pada struktur modal perusahaannya. Oke. Jelas sih, udah detail ya si Amel. Gimana? Kamu udah paham belum? Udah masih lanjut dikit. Oke, boleh. Terus siapa lagi nih yang mau jelasin tentang BACC? Lanjut ke manfaatnya aja ya. Oke, boleh deh. Manfaat BACC itu yang pertama, BACC itu dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Yang kedua, BACC dapat membantu dalam mengoptimalkan struktur modal. Bentar, kenapa tuh kok bisa mengoptimalkan struktur modal? Dengan BACC perusahaan akan lebih bijak dalam mengambil
digunakan juga untuk menghitung kinerja keuangan perusahaan. Yang selanjutnya BACC juga digunakan untuk menghitung biaya modal akan sesuai. Benar. Maksudnya menghitung biaya modal akan sesuai itu kayak gimana sih? Maksudnya dengan BACC itu bisa menentukan harga produk dan jasa sesuai dengan biaya modal yang disetorkan oleh perusahaan yang dimasukkan ke dalam perhitungan sesuai BACC. Oh gitu. Yang terakhir juga BACC digunakan dalam proses penilaian saham perusahaan. Oh, jadi proses penilaian saham perusahaan juga bisa digunakan ya di ACC ya? Bisa jadi metodenya. Gimana? Kalian udah jelas belum? Lumayan. Udah jelas ya? Oke. Lanjut bicara siapa nih? Boleh deh, punya aku aja nggak apa. Saya Mbak tahu. Ando. Kalau aku kan tadi kan dapetnya faktor-faktor yang mempengaruhi di ACC. Iya. Nah itu kan kalau aku seingatku ada 5 atau berapa gitu kan ya. Iya. Nah yang pertama itu ada struktur modal. Nah struktur modal itu terdiri dari proporsi utang dan juga proporsi ekuitas. Nah proporsi utang ini berbanding terbalik dengan BACC. Kalau proporsi utangnya semakin tinggi maka BACC-nya semakin rendah. Tapi sebaliknya proporsi ekuitas semakin tinggi BACC-nya semakin tinggi juga. Terus yang kedua ini ada suku bunga. Nah, suku bunga ini juga berbanding lurus dengan bukan proporsi biaya utang. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin tinggi pula biaya utangnya, semakin tinggi pula biaya cicilannya. Begitu pun sebaliknya. Ya, gitu ya. Iya, lanjut aja dulu. Mungkin untuk selanjutnya apa ya, Pak? Oh, gini, selanjutnya itu risiko pasar. Apa tuh resiko pasar? Risiko pasar. Nah, risiko pasar itu ya perubahan kondisi pasar perusahaan yang itu dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar itu sendiri. Nah, Kenapa bisa dipengaruhi oleh kondisi pasar tadi? karena bisa dipengaruhi karena perusahaan yang cenderung beroperasi di kondisi pasar dalam suatu negara yang tinggi, maka dia harus menetapkan BACC yang tinggi juga. Soalnya kenapa? Karena dia harus mengkompensasi risiko tambahan akibat tingginya risiko pasar itu tadi. Begitupun sebaliknya, kalau perusahaan itu berisiko beroperasi di kawasan yang tidak memiliki risiko tinggi atau rendah, otomatis BACC-nya juga rendah karena nggak ada risiko tambahan. Ada lagi nggak yang ditanya? Seingatku kemarin itu kan tarif pajak juga mempengaruhi BACC kan. Nah itu bisa gimana Pak? Oh, tarif pajak. Nah, jadi tarif pajak ini sebenarnya sifatnya itu berbanding terbalik dengan BACC. Nah, semakin tinggi tarif pajaknya, itu semakin rendah biaya utangnya, semakin rendah pula BACC-nya. Begitu pun sebaliknya, jika tarif pajaknya itu semakin tinggi, semakin rendah, maka biaya utangnya semakin tinggi, BACC-nya semakin tinggi. Ada lagi nggak? Oh iya, ada lagi satu lagi teman-teman. Efisiensi perusahaan. Nah, gini. Konsepnya itu kalau perusahaan kan semakin efisien dia beroperasi kan otomatis semakin banyak kas yang dihasilkan. Nah, kas ini kan digunakan untuk menutup biaya utang. Nah, kalau baiknya kan BACC kan mengurangi. Nah, semakin biaya utang itu berkurang atau tertutup, maka BACC-nya semakin rendah. Nah, itu juga menjadi masuk list faktor BACC. Ya, ada 5. Jadi yang pertama itu struktur modal, yang kedua suku bunga, yang ketiga risiko pasar, terus yang keempat tarif pajak, dan yang terakhir efisiensi perusahaan. Terus kamu tadi dapat bagian apa ya kalau boleh tahu? Oh, studi kasus. Iya. Coba dong screen dong, siapa tahu kamu udah punya soal gitu. Udah sih, aku coba bacain ya. Kasih kalian ngomong aja. Pada tahun 2017, PT Indino memiliki total modal 100 miliar yang dibagi atas 45% utang jangka panjang dengan biaya modal setelah pajak 8% dan saham referen dengan biaya modal sebesar 10%. 40%-nya lagi itu saham biasa dengan biaya modal 15% dan 10% juga itu saldo laba dengan biaya modal 15%. Nah ini tuh di sini soalnya suruh nyari BACC-nya. Oh, dari data yang ada di soal cerita itu. Iya. Terus nanti tinggal kita masukin rumusnya, rumus dari BACC itu kan
dari utang dikali biaya utang setelah pajak, terus ditambah sama saham preferen dikali sama biaya saham preferen ditambah sama ekuitas biasa dikali sama biaya ekuitas biasa. Nah, tadi kan udah dijelasin kan kalau utangnya 40%, biaya utang setelah pajak 8%, saham preferennya 5%, terus biaya saham preferen 10% ditambah ada ekuitas biasa 40%, biaya ekuitas 15%. Nah, itu tuh tinggal dihitung dikalikan dari itu tadi. Nah, dapat hasil 11,60% gitu. Oh, jadi gitu. Iya. Maksudnya dari dapat hasilnya 11,60%. Iya. Itu kayak gimana? Dia tuh kayak menentu layak diambil atau enggak kayak gitu? Karena tadi misalkan nggak dijelasin targetnya berapa, jadi perusahaan itu nggak tahu layak atau enggak. Tapi kalau misalnya target terus melebihi dari target itu, berarti itu terlalu beresiko. Gitu juga sebaliknya. Karena nggak layak diambil ya itu. Iya, gitu sih. 11,60 ya tadi ya? Iya, itu sih. Beda. Sih kalau aku dari tadi materinya semoga cepat masuk sama aku. Ya, semoga diskusinya juga bisa nyantol gitu ya materinya ya. Karena ya bentar lagi udah mau makan, kita udah main yuk. Yuk, apa deh? Aku juga mau beres-beres juga. Aku nggak bagus sih hari ini, cuma bawa HP, korban sama gitu. Wih, lagi balik. Oh my god. Ayo guys, Ya, makasih ya. Dah. aku duluan ya, bareng dulu ya. Ayo. Thank you.